Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di podcast Butuh Ruang. Balik lagi sama aku lagi di Studio Alam lagi tentunya. Dan kali ini supported by Studio Maya juga. Nah, di podcast Butuh Ruang kali ini pengen ngebahas soal peranan BUMDes sebagai salah satu alat dalam mewujudkan SDGs desa. Karena pemerintahan kita saat ini kan sedang gencar-gencarnya ya, dengan program SDGs desa itu kayak gitu. Dan kalau aku sendiri apa sih sebenarnya SDGs desa itu masih awam banget gitu lah, apa masyarakat juga masih belum begitu familiar gitu, walaupun mungkin kegiatan di desa itu sendiri atau pemerintah desa itu sendiri sudah melaksanakan program-program yang sebenarnya sudah sesuai dengan SDGs desa, cuman karena istilahnya ini baru gitu kan, jadi kita apa ya gitu. Dan masyarakat juga kebanyakan belum tahu nih soal BUMDes kayak gitu, bahwa ternyata kita punya BUMDes loh kayak gitu. Jadi nanti kali ini kita akan bahas sebenarnya apa sih SDGs desa itu dan gimana hubungannya dengan BUMDes itu dengan SDGs desa itu sendiri, dan kira-kira kendalanya apa aja dan solusinya apa aja kayak gitu. Nanti kita akan ditemenin ngobrolnya sama Bapak Asep, fungsional PSM Balai Besar Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Desa Yogyakarta. Nah, baiklah, langsung aja nanti untuk perkenalannya sama Bapak Asep sendiri ya. Oke, gimana kabarnya Pak? Terima kasih sahabat semuanya. Saya Asep Kurniawan, kebetulan tiap hari sebagai fungsional PSM menggerak swadaya masyarakat di Balai Besar Pelatihan Pemberdayaan daerah Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Itu dulu namanya BBLM, Balai Besar Pelatihan Masyarakat. Merupakan salah satu UPT unit pelaksana teknis di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Nah, kami kebetulan lembaga pelatihan, salah satu memang pelatihan BUMDes yang menjadi concern kami di wilayah kerja kami di 3 provinsi, baik di Jawa Tengah, di IU sendiri, sama Jawa Timur. Nah, ini suatu obrolan yang menarik bisa bareng Mbak Putri ya. Iya Pak. Untuk berbicara lah secara mudahnya itu seperti apa sih sebenarnya. Soalnya kalau mendengar istilahnya sendiri juga kesannya kok jadi susah atau rumit gitu ya. Ya gitu aja Mbak perkenalan dari saya. Jadi nanti Pak, untuk SDGs desanya itu sendiri dan apa aja yang ada di dalamnya, tujuannya apa, kendalanya apa, solusinya seperti apa, dan gimana peranan BUMDes sebagai salah satu alat dalam mewujudkan SDGs desa itu sendiri itu apa, nanti mohon jenengan langsung menjelaskan gitu, karena kayak bahasanya apa SDGs desa, agak susah. SDGs desa Sustainable Development Goals gitu kan ya. Monggo Pak. Terima kasih. Memang benar bahwa desa ini selama ini juga sebenarnya dalam hal tertentu ini sudah menjalankan poin-poin atau indikator yang ada dalam SDGs desa. SDGs sendiri, desa sendiri adalah Sustainable Development Goal. Jadi tujuan pembangunan yang berkelanjutan gitu. Tapi kenapa harus ada desa di belakangnya? Karena memang ingin melakukan SDGs yang sifatnya dunia ini dengan bisa membumikannya dalam skala yang lebih membumi lagi, yaitu desa. Karena SDGs sendiri sebenarnya adalah kelanjutan dari MDGs. Jadi MDGs itu memang konsepsi bangsa-bangsa dunia tentang model pembangunan yang berkelanjutan. Namun MDGs sendiri ada berakhir di tahun 2014 dan dilanjutkan dengan SDGs, Sustainable Development Goal. Jadi SDGs ini sebenarnya skala nasional itu sudah dikeluarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Jadi skala nasionalnya sudah seperti itu. Nah, namun ini dirasa sampai hanya lingkup nasional, rasanya kok kurang mumpuni. Maka kebijakan Menteri Desa
kaitannya dengan SDGs ini melokalkan SDGs global jadi SDGs yang sifatnya lebih membumi, yaitu SDGs desa. Di prioritas penggunaan dana desa 2021, Permen Desa 13 2020 itu juga mengacu pada SDGs. Nah, SDGs sendiri itu sebenarnya ya dia tujuan itu nanti alatnya bisa bermacam-macam, ada BUMDes, ada kelompok-kelompok masyarakat dan sebagainya, ada program-program. Yang penting dia seperti motonya itu no one left behind, tidak ada seorang pun yang tertinggal. Nah, ada 18 SDGs desa, yaitu desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, keterlibatan perempuan, desa layak air bersih dan sanitasi, desa berenergi bersih dan terbarukan, pertumbuhan ekonomi desa merata, infrastruktur inovasi desa sesuai kebutuhan, desa tanpa kesenjangan, kawasan desa permukiman aman dan nyaman, konsumsi produksi desa sadar lingkungan, desa tanggap perubahan, desa lingkungan laut, peduli lingkungan laut, desa peduli lingkungan darat, desa damai berkeadilan, desa kemitraan untuk pembangunan desa, dan yang terbaru untuk skala SDGs desa itu adalah kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Jadi SDGs global itu sebenarnya ada 17, kemudian dibumikan oleh Kementerian Desa dengan menambahkan poin yang ke-18, yaitu kelembagaan desa dinamis dan budaya desa dan adaptif gitu. Jadi BUMDes itu nanti perannya di mana? Sebenarnya perannya ini sebenarnya tersebar di beberapa SDGs, seperti di SDGs nomor 8, pertumbuhan ekonomi desa merata. Nah, BUMDes ini berperan sebagai ini ya, cara gitu ya. Cara pelimpahan kewenangan desa untuk pemberdayaan ekonomi desa melalui BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Jadi di situ BUMDes bisa menumbuhkan ekonomi desa secara merata. Terus juga di poin SDGs Desa 12, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. Itu juga bisa kaitannya dengan pola konsumsi dan produksi desa. Terus kelembagaan SDGs 18, itu kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Jadi ini kelembagaan BUMDes ini sesuai dengan subsidiaritasnya desa, sehingga memang amanat dari undang-undang pun desa dapat membentuk adanya badan usaha milik desa. Jadi karena proses-proses untuk menjadikannya BUMDes itu dimulai dari musyawarah desa dan sebagainya. Artinya ini memang kelembagaan desa yang dinamis dan budaya desa yang adaptif gitu. Itu Mbak, secara globalnya seperti itu. Kaitannya dengan SDGs dan BUMDes itu sangkut pautnya di mana? Ibaratnya BUMDes itu jadi alatnya untuk mencapai SDGs gitu aja, untuk cara memahaminya gitu secara mudah. Yeah. Oke. Tapi kan gini Pak, dalam mewujudkan itu kan ada beberapa kendala ya tentunya ya. Nah, kebanyakan kendalanya itu dalam hal apa ya Pak ya? Kaitannya kendala ini sebenarnya salah satu program juga di penggunaan dana desa itu katanya dengan revitalisasi BUMDes. Ada 4 kendala kaitannya dengan BUMDes. Yaitu mungkin yang pertama adalah aspek pendampingan. Nanti kaitannya dengan bagaimana BUMDes itu bergerak dan maju sehingga dia butuh para pendamping gitu. Pendamping ini bisa melalui tenaga pendamping profesional, atau mungkin peran-peran ya lembaga seperti kita itu juga bisa bersinergi untuk kegiatan pendampingan kaitannya dengan BUMDes gitu. Terus yang kedua dengan aspek permodalan. Nah, aspek permodalan ini juga ini kadang menjadi penghambat karena BUMDes untuk memulai suatu usahanya ini kan otomatis butuh modal. Tapi sebenarnya modal itu bukan pilihan pertama sih sebenarnya. Ya, yang penting ada niat, ada pasar,
ada memang potensi yang ada, baru kemudian bicara modal. Nah, ya namun demikian memang karena penggunaan dana desa ini bisa untuk pemberdayaan lewat BUMDes, maka biayanya perlu penyertaan modal. Nah, tidak semua sebenarnya BUMDes yang ada itu kepala desanya itu sadar gitu, mau menyertakan modalnya untuk kegiatan BUMDes. Ada yang memberikannya sedikit, ada yang ya ya yang penting membatalkan kewajiban bahwa desa sudah berperan gitu. Terus yang ketiga adalah kaitannya dengan jaringan ya, kaitannya peningkatan jaringan ini kaitannya dengan pemasaran. Kadang produk BUMDes ini sebenarnya sudah bagus, namun karena tidak tahu pasar sehingga otomatis kurang berkembang. Itu kaitannya dengan biasanya problem yang ada di BUMDes seperti itu. Sama ini Mbak. Ya kaitannya dengan jaringan itu kaitannya juga penggunaan aplikasi digital untuk skala ekonomi desa itu juga masih kurang berkembang. Apalagi kemarin dengan kondisi COVID gitu kan, ya otomatis kadang cara-cara penjualan yang konvensional kan sudah tidak up to date dengan kondisi yang ada. Oke, monggo. Nah, kan gini Pak, untuk masyarakat luas sendiri itu sebenarnya belum begitu mengenal apa sih sebenarnya SDGs desa itu. Dan mereka juga ini Pak, namanya belum begitu mengenal tentang BUMDesnya, bahwa ternyata di desa kita itu ada BUMDes loh, kayak gitu, BUMDes yang bisa kita manfaatkan, dan itu manfaatnya juga kembali ke masyarakat sendiri gitu. Jadi ketika SDGs desa itu program-programnya dilakukan oleh pemerintah desa, masyarakat pun juga ikut ambil bagian di dalamnya gitu. Tapi mereka kurang teredukasi dengan SDGs desa itu tadi ya, walaupun bukan istilahnya, tapi kan paling enggak mereka tahu bahwa program yang ada di pemerintah desa itu memang untuk masyarakat gitu loh, dilakukan oleh masyarakat juga dan untuk masyarakat juga nantinya. Demikian. Nah, gimana itu Pak solusinya? Ya sebenarnya di desa ini ada forum-forum tingkat dusun, tingkat desa yang sebenarnya bisa menjadi acara untuk sosialisasi kaitannya dengan program-program yang ada. Jadi selain dalam SDGs ini kan idealnya harus masuk dalam perencanaan desa. Dalam hal ini perencanaan desa baik RPJM skala 6 tahun maupun dalam RKP desa. Nah, baik RPJM maupun RKP ini ada forum masyarakat kan, ada namanya Musdes, Musyawarah Desa. Nah, di situ BPD sebagai penyelenggaraan dan pemerintah desa sebagai yang memfasilitasi sebenarnya bisa mengundang ini berbagai macam kalangan, termasuk kaitannya orang-orang yang marginal tadi, kaitannya difabel, kaitannya dengan orang jompo dan sebagainya, yang kiranya itu bisa tahu sebenarnya program desa itu apa, terus manfaatnya bagi mereka apa gitu. Ya memang kaitannya memang kembali lagi dari kualitas musyawarah desa maupun dusun ini yang kadang mungkin tidak semua orang bisa diundang gitu ya, sehingga otomatis masyarakat juga tidak tahu sebenarnya apa itu SDGs, apa itu BUMDes. Tapi sebenarnya kaitannya dengan itu ya ada forum musyawarah desa, karena memang BUMDes sendiri ini kan harus disepakati oleh warga melalui musyawarah desa, harus diselenggarakan Musdes. Kemudian memang ditetapkan di peraturan desa. Itu. Ya, atau sebenarnya cara-cara yang sifatnya pendekatan kultur atau mungkin yang sifatnya pengajian atau mungkin juga arisan. Nah, kayak di tempat saya itu kan ada arisan bulanan gitu ya. Itu juga sebenarnya bisa selain untuk menghimpun permasalahan yang ada di tingkat RT tadi, juga sebenarnya kadang ada dari Pak Kadus atau mungkin dari yang lain bisa mensosialisasikan apa-apa yang jadi programnya gitu. Sehingga memang
masyarakat itu merasa memiliki. Kadang kan BUMDes itu kaitannya BUMDes ya, kaitannya BUMDes itu seolah-olah itu hanya milik pemerintah desa. Betul. Badan usaha milik desa. Nah, badan usaha milik desa itu milik pemerintah desa atau milik masyarakat desa. Nah, kalau milik pemerintah desa, maka yaitu BUMDes berdiri ada apa namanya, tapi tanpa banyak melibatkan masyarakat. Nah, nah seperti itu. Padahal kalau milik masyarakat desa, maka masyarakat yang merasa memiliki gitu, artinya apapun kegiatannya itu pasti didukung. Artinya bela beli produk BUMDes itu ada kalau memang benar-benar BUMDes itu juga milik pemerintah desa dan milik masyarakat desa. Karena memang BUMDes itu ya hibrid. Satu sisi memang pemerintah desa ada di situ, milik satu sisi masyarakat juga harus hadir di situ. Nah ini kadang yang terjadi gapnya itu seperti itu untuk badan usaha milik desa. Jadi seperti itu ya kaitannya dengan apa bagaimana masyarakat tahu ya kalau cara-cara lain kan sebenarnya banyak ya lewat medsos atau mungkin lewat apapun lah yang ditempelkan di desa itu. Tapi yang terpenting itu adalah sebenarnya komunikasi. Kalau medsos atau apa itu kan baru komunikasi satu arah. Tapi kalau sudah ada komunikasi dua arah, nanti rasa memiliki itu semakin ada. Seperti itu Mbak Pri. Iya. Soalnya kan gini Pak, di setiap desa itu kan banyak UMKM gitu kan, dan terkadang UMKM itu kan punya permasalahan gitu. Mereka yang seperti Bapak sebutkan tadi, mereka mengalami permasalahan saat pemasaran, mereka nggak tahu pasar dan lain sebagainya. Bahwa ternyata BUMDes itu bisa memfasilitasi untuk menghubungkan mereka dengan pasar, tapi karena keterbatasan ya Pak, ada beberapa yang memiliki keterbatasan keterampilan keterampilan IT misalkan, mereka nggak tahu tuh ada BUMDes kayak itu. BUMDes itu bisa loh menyalurkan produk-produk mereka keluar. Jadi yang beli nggak cuman orangnya kita sendiri. Kadang ya orang kita sendiri pun nggak beli di situ Pak, malah beli di luar gitu loh. Nah kita kan kayak misalkan ini tuh diwadahi di BUMDes. Nanti orangnya kita ini loh di tempat kita sendiri tuh ada yang bagus juga kayak gini. Nah, kayak gitu. Jadi masyarakat tuh memang kurang teredukasi adanya BUMDes dan kurang teredukasi bahwa UMKM di tempat kita ini tuh juga punya kualitas gitu loh, Pak. Iya, iya. Jadi pada prinsipnya BUMDes ini kan dia tidak boleh kanibal. Artinya kanibal itu bisa mematikan atau memakan bisnis yang sudah ada. Dia itu justru menjadi jembatan lah ibaratnya ke dunia luar agar produk-produk desa itu semakin berkembang. Nah, di tempat saya sendiri itu memang salah satu unit usaha itu menamu UMKM. Ya, ini kembali lagi pada kejelian ya. Kejelian ya ini basisnya potensi desanya itu harus tahu dulu. Artinya kalau BUMDes yang memang unit usahanya itu berdiri berdasarkan potensi, saya kira kok ya apapun potensinya mesti bisa terwadahi gitu. Masalahnya memang kadang BUMDes ini berdiri saja gitu tanpa kemudian studi kelayakan usahanya itu diperhitungkan ketika mau bisnis bisnis plan-nya seperti apa gitu juga diabaikan gitu. Nah, itu artinya kalau hal-hal seperti itu tidak dipertimbangkan ya ada yang terlewat gitu. Ada yang terlewat bahwa ternyata di desa itu ada potensi berupa UMKM yang sebenarnya itu bisa dihimpun di BUMDes. Bukan untuk menyaingi UMKM, tapi bisa membantu kaitannya pemasaran. Gitu. Karena BUMDes ini memang harus satu sisi dia bersifat sosial, tapi di satu sisi juga dia bisa bersifat komersial gitu. Artinya di sisi sosialnya bisa membantu kaitannya dengan UMKM yang ada, baik cara menembus pasar, kemudian ya membantu kaitannya dengan produk-produknya.
nanti tetap akhirnya kembali lagi ke kepala desa. Jadi kalau kepala desa yang memang bagus, ini otomatis kaitannya UMKM dihimpun di BUMDes, di wadai BUMDes, nanti kaitannya dengan produk mungkin dia bisa lah ibaratnya ketika rapat-rapat di tingkat desa atau apa melibatkan UMKM dalam hal pengadaan snack atau seperti apa, kemudian mungkin juga kaitannya seragam. Nah, hal-hal yang sebenarnya kecil tapi harus dimulai diri sendiri itu yang kadang masih masih kurang gitu ya. Artinya ya ibaratnya ya ketika orang lain membeli, maka dirinya sendiri seharusnya sudah merasa dulu untuk membeli di situ gitu. Baru Betul. kemudian akan semakin berkembang gitu. Itu kaitannya dengan tadi itu pertanyaan tadi. Ya. Oh enggak, Mbak. Ini tadi SDGs desa itu sendiri sebenarnya adalah dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Jadi masyarakat ikut ambil bagian di situ, ikut berpartisipasi dalam mewujudkan SDGs desa itu sendiri gitu kan. Nah, kalau yang dari permasalahan dari BUMDesnya tadi sebagai salah satu alat mewujudkan SDGs desa tadi ke masyarakatnya tadi, atau dari SDGs desanya tadi ke masyarakatnya tadi, itu kan lewatnya di sosialisasi dan edukasi gitu kan ya. Nah, sekarang kalau masalahnya jadi gini, Pak. Antara BUMDes, pemerintah desa, dan juga BPD. Itu kan unsur-unsur yang ada di situ juga gitu. Nah, terkadang mereka belum bisa sejalan gitu, Pak. Gimana caranya biar ketiga unsur tadi itu bisa berjalan bersamaan gitu loh, bisa satu pandangan kayak gitu. Terima kasih, Pak. Monggo. Membuat istilahnya antara BPD, kepala desa, masyarakat sama pengurus BUMDes sendiri ini sebenarnya juga kembali lagi ke niat awalnya seperti apa gitu. Jadi kalau memang niat awalnya ini memang ingin memajukan desa, harusnya penyadaran itu sudah ada gitu. Cuma masalahnya memang ya kadang masing-masing pihak punya kepentingan gitu ya, punya kepentingan tertentu gitu. Sehingga otomatis tidak mudah untuk merangkul bersama. Nah, ya artinya memang pembinaan yang ada ini bisa melalui dari dinas pemberdayaan masyarakat desa yang selalu otomatis ya selalu nggak bosan-bosan lah untuk mendekati berbagai pihak tadi. Atau mungkin juga ya lewat ini sih sebenarnya kaitannya pelatihan juga salah satu cara sebenarnya. Cuma memang pelatihan di kita ini kan kebanyakan orientasinya ke masyarakat atau pengurus ya. Kadang antara kepala desa BPD-nya itu masih belum dilatih. Nah, itu kadang nggak ketemunya seperti itu. Tapi lambat laun sebenarnya ya harapannya dengan peserta pelatihan yang kita latih ini akan menyesuaikan ke kepala desa sehingga ya akan terjadi ini perubahan cara berpikir lah seperti itu. Ya walaupun kembali lagi ujungnya itu pada ini pemilihan kepala desa ini proses politiknya seperti apa. Kalau memang politiknya ini tidak ada money politik dan sebagainya, otomatis ya harusnya kepala desa sudah langsung bisa action. Tapi kalau proses politiknya ini dulu harus banyak modal yang dikeluarkan, ya ini nggak bisa langsung terjun terhadap program-program yang ada. Ini kembali lagi kultur masyarakat desa di situ sebenarnya seperti apa gitu. Jadi saling terkait gitu, nggak bisa disalahkan kepala desanya juga, tapi juga kondisi masyarakatnya. Gitu. Kalau masyarakatnya memang benar ingin memilih pemimpin yang bagus, yang punya kompetensi, yang ibaratnya bisa peduli langsung ke desa, ya ini proses-proses politik uang dan sebagainya harusnya sudah ditinggalkan. Nah ini sebenarnya kultur yang tidak baik dan tidak mudah juga sebenarnya untuk
hilangkan gitu karena memang sudah terwariskan. Seperti itu, Mbak. Oh iya. Jadi untuk ini mungkin ini dulu ya Pak, sampai sini dulu. Nggih, Karena nggih, enggak apa-apa. jenengan mesti anu juga napa repot banget dan kemarin-kemarin agendanya jenengan banyak banget padahal kemarin tuh saya tuh undang ini juga apa ketua asosiasi BUMDes kabupaten ikut Oh, maaf, forum maaf, maaf. ini. Cuman apa namanya pas yang pertama itu loh Pak, yang pertama. Terus kemarin itu kan kita sempat gagal beberapa kali kan apa Iya, agendanya jenengan dan saya ada kegiatan lain juga gitu. Nah, untuk ini nggih. nanti mungkin selanjutnya Pak boleh ada kelas lanjutan nggak sih Pak? Ini cuman 30 menit atau 40 menit kayak gitu Pak? Boleh, Mbak. Monggo. Mungkin dengan yang lebih spesifik lagi dengan ya mungkin dengan kasus-kasus gitu. Artinya nanti dari lembaga, dari instansi Balai Besar itu juga masih ada teman-teman yang lain juga bisa berkolaborasi lah dengan kegiatan ini gitu. Iya. Karena memang ini kan sebenarnya juga untuk menyampaikan ini ya, corong kementerian gitu terhadap program-program yang ada, terus ya sambil berdiskusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di desa dan coba cari solusinya. Monggo Mbak, asal memang nanti jadwalnya sama, apalagi kalau nanti ini atas namanya ibarat tadi forum BUMDes Karanganyar atau apa punya kop surat, punya bisa bersurat resmi ke lembaga kami gitu nanti lebih mudah lagi komunikasinya itu. Iya. Nggih. Doakan ya Pak, ini baru Nggih, proses amin. membentuk Nggih, ini enggak apa-apa. asosiasinya. Ya. Oke, Bapak, terima kasih sekali atas waktunya dan juga ilmunya yang sudah dibagikan. Nanti ini saya convert ke YouTube karena tadi mau langsung di live streaming tuh agak canggung saya pakainya gini. Akhirnya ya udah deh pakai Zoom ini dulu aja terus sama podcast juga gitu kan. Terima kasih Bapak atas waktunya dan next time kita ngobrol bareng lagi nggih Pak nggih. Boleh nggih. Semoga ngobrol hari ini pagi ini bermanfaat juga dan nanti informasinya kan teman-teman yang lain juga apa namanya tentang SDGs dan apa peranan BUMDes dan lain sebagainya itu memang belum begitu tahu banget gitu loh Pak. Termasuk saya sendiri masih awam gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk bahasan dari podcast kita kali ini tentang gimana sih peranan BUMDes dalam mewujudkan SDGs desa sebagai salah satu alatnya ya, sebagai salah satu alat dalam mewujudkan SDGs desa dan bagaimana caranya kita itu bersama-sama dengan masyarakat juga mengenal SDGs desa itu sendiri dan juga BUMDes itu sendiri bahwa kedua hal tersebut adalah sama-sama untuk desa, sama-sama untuk masyarakat desa dan peran serta masyarakat itu juga sangat penting sekali di dalamnya untuk mewujudkan SDGs desa tersebut. Nah, untuk next time semoga bisa ada lagi kayak gitu sama beliau lagi karena kemarin itu agak ngulik-ngulik beliau juga, waktunya beliau itu ya ampun repot banget, sibuk banget dan saya setengah memaksa karena waktu itu benar-benar pengen tahu gitu kan. Kalau di googling sendiri memang tahu, cuman kalimatnya apa sih SDGs desa itu banyak banget, kalimatnya terlalu panjang dan untuk menyederhanakannya itu nggak bisa. Jadi terima kasih sekali Bapak Asep, semoga ilmunya bermanfaat dan next time kita akan ada teman-teman lain yang ikut bergabung di forum kita. Oke, terima kasih, see you on the next podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, stay safe everyone, selalu pakai masker dan juga sering-sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan jangan lupa bawain sanitizer kemanapun kalian pergi, sampai rumah dari manapun harus segera bersihkan badan dan patuhi etika batuk ketika bersin dan juga patuhi social distancing dan juga physical distancing. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.